Indonesia, kobarkan semangat bukan kunde. Selamat siang, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Palguna Putra sebagai moderator. Ini kita sekarang sudah kedatangan narasumber dari ASN muda kita yang mengikuti pelatihan dasar Latsar CPNS 2023. Nah, sekarang di podcast kali ini kita akan membahas tentang isu-isu strategis nasional atau isu kontemporer yang terjadi di skala nasional atau di Indonesia. Kita ambil contoh yaitu tentang paham radikalisme. Sebelum lanjut ke paham tersebut atau materi tersebut, pertama-tama kita perlu memahami apa itu isu kontemporer. Menurut Bapak Wira, apa sih yang dimaksud dengan isu kontemporer tersebut? Terima kasih banyak kepada Bapak Moderator. Isu kontemporer itu sendiri memiliki artian sebagai isu yang sedang menjadi perbincangan atau perhatian publik pada masa sekarang ataupun saat ini, di mana isu tersebut dapat berkaitan dengan berbagai hal, salah satunya itu dengan politik, ekonomi, lingkungan, dan lain-lainnya. Ada juga contoh yang dapat saya berikan seperti Bapak Palguna sebelumnya katakan, ada isu yang saat ini yakni maraknya beberapa ASN yang terpapar akan paham radikalisme. Sekian, terima kasih. Baik, sudah diterima pendapatnya ya Bapak Wira. Selanjutnya kan sudah dijelaskan tentang isu kontemporer oleh Bapak Wira. Selanjutnya, adakah yang bisa menjelaskan sesuai dengan tema kita kali ini yaitu paham radikalisme, pengertian dari radikalisme itu sendiri? Menurut Ibu Prima, bisa disampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, radikalisme itu merupakan paham yang mengatasnamakan kepentingan kelompok atau golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, kemudian keinginan keras untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara agama dengan melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Adapun beberapa contoh radikalisme yang ada di Indonesia yaitu radikal milisi, radikal separatis, premanisme, dan juga teroris. Menurut saya seperti itu. Baik, selanjutnya untuk Bapak Juliana, boleh disampaikan pendapatnya tentang bagaimana sih paham radikalisme itu bisa memasuki negara Indonesia? Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana yang kita ketahui, radikalisme di Indonesia telah memasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara kaku. Kedangkalan pemahaman keagamaan merupakan salah satu faktor penyebaran paham tersebut. Pemahaman yang salah atau tidak tepat tentang ajaran agama dapat menjadi salah satu penyebab munculnya paham radikalisme. Adapun faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya paham radikalisme mempengaruhi adalah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan, lemahnya pengamalan nilai Pancasila, serta penerapan sistem hukum yang kurang. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Baik, pendapat yang sangat bagus dari Bapak Juliana ya. Selanjutnya, saya yakin semua ASN di sini sudah mempunyai media sosial masing-masing ya. Baru-baru ini kan terdapat kabar yang beredar tentang ASN atau artikel yang beredar tentang ASN yang ditangkap karena terpapar paham radikalisme. Coba berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Mungkin untuk Ibu Lisna dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sendiri sebagai seorang anggota ASN sangat disayangkan ya apabila terpapar paham radikalisme kayak gitu, karena dapat mengancam integritas dan profesionalisme dalam bekerja, serta merusak citra ASN dan pemerintah secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, ASN yang terpapar paham radikalisme perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk mengembangkan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang toleran. Nah, selain itu, menurut saya ASN yang terpapar juga perlu mendapat konseling dari atasan dan rekan kerja agar kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Baik, selanjutnya, selain ASN itu yang paling rentan terkena paham radikalisme itu adalah kalangan remaja. Mungkin Bapak Teguh bisa berikan pendapat tentang hal tersebut, apakah setuju atau tidak?
Baik, terima kasih. Pendapat saya tentang radikalisme di kalangan remaja memang dapat menjadi perhatian serius karena generasi ini merupakan kelompok usia yang paling rentan terpengaruh ideologi atau paham radikal. Hal ini dikarenakan generasi milenial atau remaja memiliki akses yang lebih mudah ke teknologi dan informasi, sehingga mereka lebih terpapar oleh berbagai jenis informasi yang terkadang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Selain itu, remaja atau generasi milenial ini cenderung memiliki idealis yang tinggi, sehingga mereka dapat mudah terpengaruh oleh ideologi atau paham tertentu. Itu menurut saya. Baik, diterima pendapatnya ya. Menurut pendapat Ibu Lisna dan juga pendapat Bapak Teguh, kan disampaikan itu ASN dan remaja yang mudah terpapar. Selanjutnya, apakah radikalisme yang menjangkiti ASN dan remaja ini akan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara? Mungkin Ibu Dwi bisa disampaikan pendapatnya? Oke, baik. Tentu saja ini sangat membahayakan, karena dalam hal ini ASN dan remaja adalah generasi muda yang memiliki potensi untuk membangun masa depan bangsa. Nah, jika mereka yang terpapar ideologi tersebut, maka mereka dapat menjadi penggerak dari penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan mampu mengancam stabilitas keamanan nasional. Sedangkan untuk ASN yang terpapar sangat dapat membahayakan ini karena mereka menduduki posisi yang sangat penting dalam berbagai bidang pemerintahan, termasuk di bidang keamanan dan pelayanan. Jika terpengaruh, maka mereka mampu menyalahgunakan kewenangan. Sedangkan pada remaja, mereka bisa melakukan tindakan yang merugikan negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan, yaitu tentang nilai dasar kebangsaan dan memupuk rasa cinta tanah air itu sendiri. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, pendapat yang bagus dari Ibu Dwi ya. Selanjutnya kan disampaikan, Ibu Dwi menyampaikan tadi tentang terpaparnya ASN oleh paham radikalisme tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penanganan untuk ASN yang sudah terpapar? Ini yang sudah terpapar gimana ya cara penanganannya biar kembali ke jalur yang benar? Mungkin untuk Ibu Sigra bisa disampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih. Yang pertama, ASN yang terpapar tersebut harus memahami bahwa paham yang mereka anut tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, perlu dilakukan upaya untuk menghindari dan mengurangi paparan terhadap propaganda radikal, serta memperkuat kembali tentang pemahaman nilai kebangsaan dan agama yang sejalan dengan ajaran yang benar. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan tentang agama dan geologi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kritis dalam memahami informasi. Yang ketiga, mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Dan yang keempat adalah menghindari kegiatan atau kelompok yang memiliki potensi untuk mempengaruhi secara negatif terhadap pemahaman dan sikap yang sejalan dengan nilai kebangsaan dan keagamaan yang benar. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pencegahan, yang namanya pencegahan kan berarti belum terjadi. Pencegahan pemaparan radikalisme di tingkat remaja itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dilakukan dengan diberlakukannya mata pelajaran pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan di SMA. Pasti Ibu dan Bapak kan sudah pernah mengalaminya. Nah, apakah menurut Bapak Agus, apakah cara tersebut masih relevan dan efektif untuk digunakan di zaman sekarang yang teknologinya cenderung sangat pesat maju? Gimana Bapak Agus? Bisa disampaikan pendapatnya? Oke, baik. Terima kasih Pak Guna. Meskipun tantangan zaman semakin kompleks, pendidikan Pancasila masih efektif dan relevan dalam mencegah paham radikalisme di kalangan remaja. Pendidikan Pancasila di SMA dapat membantu remaja dalam memahami nilai kebangsaan dan agama yang benar serta mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat, serta memahami pentingnya menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Selain pendidikan formal Pancasila, juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dapat membantu mereka terlibat dalam kegiatan positif sehingga dapat mencegah terpaparnya paham radikalisme. Oke, terima kasih. Baik, pendapat yang sangat bagus dari Bapak Agus. Selanjutnya, untuk selanjutnya kan sudah disampaikan tentang pendidikan Pancasila di SMA untuk usia remaja oleh Bapak Agus. Bagaimana cara minat remaja
menarik minat remaja agar cinta tanah air dan menerapkan nilai Pancasila biar tidak mudah terpapar oleh paham radikalisme. Untuk Bapak Bayu, bisa diberikan pendapatnya tentang hal tersebut? Terima kasih Pak Palguno. Baik, untuk menarik minat remaja, diperlukan beberapa pendekatan yang tepat dan kreatif. Yang pertama, membuat materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang efektif, inovatif, serta interaktif. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran. Nah, dengan cara tersebut diharapkan remaja lebih tertarik dan cinta terhadap tanah air dan mampu menerapkan nilai Pancasila. Terima kasih. Baik, sangat antusias sekali ya dalam mengikuti podcast kita kali ini tentang isu kontemporer. Adapun kesimpulan kali ini yaitu semoga dengan diangkatnya isu-isu ini, isu yang beredar tentang radikalisme ini, ASN dan remaja yang mempunyai tingkat kerentanan terpapar radikalisme paling tinggi ini mampu membentengi diri dan memupuk rasa cinta tanah air dan pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Demikianlah podcast singkat kita mengenai analisis isu kontemporer atau isu-isu strategis nasional untuk latihan dasar CPNS tahun 2023. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Selamat siang. Indonesia, kobarkan semangatmu kan